Menatap musim 2024-2025, Manchester United yang tak ingin performa miring seperti musim lalu terulang kembali, mencoba merombak komposisi skuad dengan menggait deretan nama anyar berlabel bintang. Dimulai dari sektor pertahanan yang musim ini menjadi perhatian khusus Setan Merah. 4 nama beken didatangkan ke Old Trafford, yang membuat lini belakang mereka terkesan begitu mewah. Sementara itu, untuk menambah amunisi di barisan juru gedor, 1 penyerang tengah potensial digandeng guna mendongkrak produktivitas lini serang. Sayang beribu sayang, apa yang diharapkan tak sesuai dengan realitas di atas lapangan. Besarnya anggaran yang digelontorkan Setan Merah untuk merombak skuad tak mencerminkan performa mereka di awal musim ini. Dan hanya dari 3 laga yang baru dilakoni, Red Devils bahkan sudah harus menelan 2 kekalahan. Di mana terbaru skuad bertabur bintang mahal milik Erik ten Hag dihancurkan begitu saja oleh Arne Slot, yang hanya membangun eranya bersama Liverpool dengan anggaran terbatas. Lantas jika melihat trek buruk Setan Merah awal musim ini, jelas para pemain anyar yang mereka datangkan belum memberikan impact berarti. Sedangkan para veteran Old Trafford seperti Casemiro hingga Marcus Rashford masih berkutat dengan masalah serupa, seperti yang menjangkiti mereka dalam beberapa musim terakhir. Dan untuk itu, berikut beberapa kesilapan Manchester United yang membuat mereka kembali terseok-seok mengarungi awal musim ini. Setelah musim lalu terpental dari 4 besar dan harus mengakhiri liga dengan hanya bertengger di peringkat 8 IPL. Seperti biasa, Manchester United kembali menatap musim baru kali ini dengan misi yang sama seperti musim-musim sebelumnya, mengakhiri periode kompetisi dengan raihan banyak gelar. Menariknya, upaya Manchester United untuk merealisasikan harapan itu selalu disertai dengan langkah nyata, seperti yang sekali lagi dilakukan Setan Merah untuk mengawali sebuah musim. Dan musim ini nama-nama beken kembali mereka datangkan untuk menambal berbagai kekurangan yang menghambat laju mereka musim lalu. Seperti mendatangkan Leny Yoro yang didatangkan dari Lille dengan mahar 62 juta euro. Dan pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu menjadi rekrutan termahal Manchester United musim ini. Selain itu ada juga nama sekaliber Matthijs de Ligt yang digait dari Bayern Munchen. Central back yang sudah lama diminati Erik ten Hag ini ditebus Manchester United dengan mahar 45 juta euro. Menariknya, untuk mengisi sayap kanan pertahanan, MU juga menggait Noussair Mazraoui, tandem de Ligt dari Bayern Munchen. Lalu ada Manuel Ugarte dari PSG. Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan ini ditebus dengan mahar 50 juta euro. Lantas dari 6 transaksi yang didatangkan MU ke Old Trafford, berlabuhnya Joshua Zirkzee juga tak kalah menarik perhatian. Sebab dirinya menjadi satu-satunya striker yang digait Setan Merah pada bursa transfer musim panas ini. Dan untuk mendatangkan Zirkzee yang hanya berasal dari Bolonya, MU ternyata harus merogoh kocek dalam dengan biaya yang mencapai 42,5 juta euro. Ya, meski total transaksi yang sudah dikeluarkan Manchester United mencapai angka 3,728 triliun, tak menjamin langkah mereka bakal mulus mengarungi musim ini. Benar saja, di 3 laga perdana yang baru mereka lakoni, MU hanya mampu memetik 1 kemenangan di partai pembuka Premier Liga, dan sisanya mereka harus menelan 2 hasil minor, hingga terlempar ke posisi 14 klasmen IPL sementara. Dan di kekalahan terakhir menghadapi Liverpool, terlihat jelas bagaimana kualitas Manchester United yang masih jauh dari kata memuaskan. Terlebih meski bertindak sebagai tuan rumah yang menjamu lawannya, justru kubu Setan Merah lah yang dibuat kelimpungan. Usai 3 gol yang dicetak Liverpool pada kemenangan 3-0 mereka, seluruhnya tercipta dari blunder para punggawa Manchester United. Pada laga yang sejatinya berlangsung sengit itu, Casemiro menjadi dalang di balik terbantainya Setan Merah di kandang mereka sendiri. Sebab di babak pertama, 2 gol yang terjaring ke gawang Onana berawal dari kesalahan Casemiro yang terlalu mudah dieksploitasi. Untuk barisan lini belakang sendiri, performa mereka belum terlalu terorganisir. Seperti Matthijs de Ligt yang hanya tampil apik sebelum Liverpool mampu mencetak gol pertama. Sedangkan agresivitas Lisandro Martinez dinilai terlalu berlebihan, hingga terkadang keluar di saat-saat yang tidak perlu. Sementara itu, Diego Dalot yang akhir-akhir ini ditempatkan di sayap pertahanan belum terlalu maksimal memainkan posisi tersebut.
lini serang Manchester United juga masih mengalami kendala serupa, seperti yang mereka alami musim lalu. Selain Garnacho yang hampir tak mampu menaklukkan Robertson, performa Marcus Rashford juga disorot usai umpan-umpannya sering salah sasaran, serta pergerakannya dinilai kurang efektif. Lantas, usai kembali menelan hasil negatif dan melanjutkan performa buruknya sejak musim lalu, tak heran mengapa Erik ten Hag dicemooh publik Old Trafford usai takluk dari Liverpool. Menanggapi hal itu, Ten Hag yang kali ini tak dapat berbuat apa-apa, hanya mampu pasrah menerima hasil akhir itu. Kami membuat kesalahan dan mereka sangat bagus dalam penyelesaian akhir. Mereka melakukannya dengan baik. Semua 3 gol itu dari kesalahan kami. Error perorangan, kata Ten Hag dilansir dari Sky Sport. Jangan membantah hasil akhir. Jelas Liverpool pantas mendapatkannya. Kami harus tahu diri, menerima ini dan meningkatkan permainan kami, ujar Erik ten Hag seperti dikutip dari Sky Sport. Di sisi lain, Arne Slot selaku pelatih anyar Liverpool begitu bangga dengan hasil positif yang dipetik anak asuhnya. Dirinya yang dinilai sanggup meneruskan warisan Jurgen Klopp membuat Manchester United kelabakan menangkal pressing-pressing ketat yang dilancarkan skuad The Reds. Dan untuk itu, Arne Slot mengatakan, "Kemenangan hebat, tapi caranya lebih hebat. Mereka bahkan tidak bisa mengambil bola dari kita." Ya, dengan segala dukungan fasilitas yang diberikan untuk Erik ten Hag, tak heran mengapa nasib pelatih asal Belanda itu terancam usai performa buruk Manchester United kembali berlanjut musim ini. Dan sebagai antisipasi, Jose Mourinho dikabarkan bakal kembali bereuni dengan manajemen The Red Devils untuk menggantikan posisi Erik ten Hag andai tak mampu memperbaiki performa kepelatihannya. Sebab untuk saat ini, pelatih asal Portugal itu dinilai menjadi satu-satunya sosok yang mampu membenahi mentalitas punggawa setan merah yang tengah bobrok. Ya, terlepas dari itu semua, Manchester United tak boleh terus-terusan hanyut dalam momentum negatif. Sebab untuk merangkak ke papan atas klasmen, mereka harus konsisten mengumpulkan poin, dimulai dari laga pekan depan. Dan jika melihat lawan yang bakal dihadapi MU di pekan keempat nanti, maka laga itu bisa menjadi momentum untuk membangkitkan kepercayaan diri. Ya, setan merah akan menghadapi Southampton. Dan saat ini posisi Southampton sendiri tengah berada di zona degradasi, usai selalu kalah di 3 laga perdana mereka. Di sisi lain, Liverpool yang sanggup menjaga performa mereka tanpa harus beradaptasi dengan metode kepelatihan baru, membuntuti Manchester City di puncak klasmen, dengan poin sempurna dari 3 laga yang telah dilakoni. Hal ini terbilang spesial, sebab untuk menandai era barunya, Arne Slot tak diberi leluasa lebih untuk membangun skuad impiannya. Sampai saat ini satu-satunya wajah baru yang bakal memperkuat The Reds musim ini hanya Federico Chiesa yang tak lagi masuk rencana Juventus. Namun jika melihat kemampuannya, sosok sekali Chiesa tentu akan mendongkrak performa Liverpool untuk bersaing memperebutkan gelar EPL musim ini. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.